Ya, masih di iNews Prime, pemirsa, suasana rapat antara Komisi 2 DPR RI dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara memanas. Perdebatan sengit terjadi dalam rapat membahas berbagai isu strategis daerah. Tapi tolong nanti Pak Pimpinan, kita agendakan lagi untuk bicara hal ini. Rapat yang semula kondusif mendadak memanas saat membahas berbagai isu strategis daerah, termasuk soal tanah eks hak guna usaha atau HGU PT PN 2 yang berlangsung di kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan. Sorotan utama tertuju pada Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang dinilai terlalu emosional oleh anggota Komisi 2 DPR fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, saat keberadaan tanah eks HGU PT PN 2 di wilayahnya. Pernyataan itu memantik reaksi keras dari Bobi Nasution yang merupakan menantu Presiden Jokowi yang merespon dengan ketus dan mengancam untuk meninggalkan ruangan. Deddy Sitorus pun menegaskan posisi dirinya sebagai anggota DPR yang berperan mewakili suara rakyat, bukan untuk menolak aspirasi daerah. Sementara Bobi Nasution belum berkomentar tentang cekcok tersebut. Sedih kita lihat rakyat digusur, sedih kita lihat sekarang. Keluar aja kepala daerah, kalau nggak mau dibicarakan nggak mau denger lah. Masih bener kok baperan. Jadi saya bilang Anda mau betul saya sama kepala daerah, orang ngomongan saya jelas kok. Nggak terima beliau bang ya? Nggak terima gitu ya? Nggak nyambung ya? Kenapa sih nggak nyambungin apa Pak Dek? Lain kita omongin lainnya, ngomongnya lain. Kita ngomongkan nggak sekarang waktunya, banyak pihak yang terlibat. Dia bilang oh ini kita nggak mau didengerin. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Fenomena sound horeg terus menjadi polemik di tengah masyarakat. Pondok Pesantren Besuk Jawa Timur menyatakan penggunaan sound horeg haram hukumnya. Sementara MUI Jatim mendukung fatwa tersebut dan masih melakukan kajian. Sementara Wagub Jatim berjanji akan memberikan solusi terkait fenomena sound horeg. Ada atau tidak. Pondok Pesantren Besuk Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menyatakan penggunaan sound horeg haram hukumnya. Hal ini diputuskan melalui forum Bahsul Masail yang digelar bertepatan dengan peringatan 1 Muharram 1447 Hijriah. Pengasuh Ponpes Besuk Kiai Haji Muhibul Aman Ali menyampaikan keputusan ini diambil bukan semata karena bisingnya suara, tetapi karena konteks dan dampak sosial yang melekat pada praktik sound horeg. Ponpes Besuk mendorong pemerintah daerah khususnya di Jawa Timur dan Kabupaten Pasuruan mengambil sikap tegas melarang pertunjukan sound horeg demi mencegah semakin meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan. Tontonan sound horeg itu. Maka kita putuskan ini adalah haram. Haram mutlak artinya tidak perlu kita mempertimbangkan apakah mengganggu atau tidak mengganggu. Karena yang menjadi pertimbangan hukum tidak hanya mengganggunya. Kalau mengganggu tambah nemen, berarti kan boleh nggak begitu kan? Nah, makanya aspek hukum yang kita pertimbangkan jangan hanya dampak suara saja, tapi juga isi daripada paket sound horeg itu. Merespon fatwa haram yang dikeluarkan Pondok Pesantren Besuk Kabupaten Pasuruan, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mendukung fatwa tersebut. Sekretaris MUI Jatim Kiai Haji Hasan Ubaidillah menilai sound horeg lebih banyak mengandung mudarat ketimbang manfaat di tengah masyarakat. MUI Jatim melalui Komisi Fatwa akan membahas dan mengkaji fenomena sound horeg ini sebelum memutuskan fatwa. Ibadah iya, maka di sini ketika banyak aspek madorotnya, ya secara kasat mata itu tidak bisa dibenarkan. Maka apabila ada fatwa haram dari lembaga Bahsul Masail atau dari pesantren, itu memang perspektifnya memang banyak madorotnya seperti itu. Akan tetapi perlu dikasih garis bawahi bahwa Majelis Ulama Indonesia ketika nanti sidang komisi fatwa, tentu fenomena-fenomena ini akan didalami sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak berjanji akan memberikan solusi terkait fenomena sound horeg, khususnya di daerah Pasuruan dan sekitarnya. Jadi percaya sama saya bahwa untuk masalah horeg ini memang sedang dengan seksama kita cari solusinya. Jadi nggak, oh yaudah biarin aja apa adanya, nggak perlu ada jalan tengah, perlu ada solusi untuk memastikan bahwa masyarakat tetap terlindungi. Sound horeg ini beroperasi dalam kondisi yang memang tidak melanggar hal-hal yang kemudian menjadi keresahan masyarakat. Emil menilai fatwa tetap disikapi bijak dan dicarikan solusi agar tidak merugikan pelaku industri tetapi juga tidak mengganggu Kamtibmas. Dari Pasuruan dan Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lagi-lagi membuat gebrakan dalam dunia pendidikan di Jawa Barat. Ya, kali ini karena masih banyaknya siswa yang belum tertampung atau masuk di sekolah negeri tingkat SMA dan SMK di Jawa Barat, KDM membuat kebijakan penambahan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar menjadi 50 orang. Hal ini pun kembali menuai beragam reaksi karena dikhawatirkan menaikkan satu rombongan belajar menjadi 50 orang dapat menurunkan kualitas pembelajaran serta kurangnya fasilitas. Meski demikian, melalui media sosial Instagramnya, KDM menjelaskan kebijakan ini bertujuan untuk mencegah siswa putus sekolah. Siswi, putra-putri terbaik di Kota Bandung. Barat merupakan provinsi dengan angka putus sekolah yang sangat tinggi. Sehingga kebijakan Gubernur Jawa Barat untuk menerima siswa maksimal 50 orang, maksimal. Artinya siswanya bisa 25, bisa 30, bisa 35. Tetapi kalau jumlah pendaftarnya sangat tinggi dan kemudian siswanya sekolah ke sekolah lain itu jaraknya jauh, ongkosnya mahal, maka sekolah negeri harus mau menampung siswa yang mendaftar demi mencegah putus sekolah. Pemirsa, selebgram asal Indonesia ditahan oleh otoritas Myanmar sejak Desember 2024. Menurut Kementerian Luar Negeri, AP ditangkap atas tuduhan memasuki Myanmar secara ilegal dan menemui kelompok bersenjata. Selebgram asal Indonesia berinisial AP diduga ditahan junta militer Myanmar. Ia ditahan usai dituduh memberi pendanaan ke kelompok pemberontak. Hal ini pertama kali disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR RI, Abraham Srijaya, dalam rapat kerjasama Kementerian Luar Negeri pada Senin 30 Juni. AP ditangkap otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024. Ini terkait dengan warga negara kita di Myanmar. Ada satu warga negara kita di Myanmar yang ditahan oleh pemerintahan Myanmar. Kemarin kami sudah komunikasi dengan Pak Yuda, PWNI. Dia ditahan karena terkait dengan imigrasi. Nah, alangkah baiknya bisa dikomunikasikan untuk diberikan amnesti ataupun dideportasi karena dia dituduh bahwa dia mendanai pemberontak Myanmar. Anak muda, Pak, umurnya seumuran saya 33, masih muda, padahal dia tidak ada niat untuk seperti itu. Dia hanya selebgram, suka bikin konten. Alangkah baiknya bisa diperjuangkan untuk bisa dikembalikan ke Indonesia, Pak Menteri. Sementara itu, menurut Direktur Jenderal Perlindungan WNI Kemenlu, Juda Nugraha, AP divonis 7 tahun penjara. Saat ini AP menjalani hukuman penjara di Insen Prison, Yangon, Myanmar. Meski identitasnya belum diungkap secara resmi, namun warganet menyoroti selebgram yang ditahan adalah Arnold Putra. Akun Instagram Arnold dibanjiri pertanyaan dari netizen. Beberapa netizen mempertanyakan kebenaran kabar penahanannya. Kemlu dan KBRI Yangon terus memonitor kondisi AP selama menjalani hukuman penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ratusan fans Liverpool berduka dan terus berdatangan ke Anfield usai penyerang andalan The Reds Diogo Jota meninggal akibat kecelakaan. Tetaplah bersama kami.